Selamat malam, salam sahabat-sahabat sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapat penjelasan bahwa terlalu banyak minum itu mengakibatkan hiponatremi. Lalu saya bantah, hiponatremi tidak diakibatkan oleh kondisi terlalu banyak minum, tapi oleh gangguan reabsorpsi dari ginjal. Dan untuk itu ternyata gangguan reabsorpsi di ginjal ini tidak hanya mengakibatkan hiponatremi, tapi juga hal lain dan terutama berpengaruh pada proses hipertensi. Yuk kita simak. Ada dua tipe darah tinggi esensial. Pertama yang disebut hipertensi esensial pegagaram, di mana pada pemberian garam atau natrium, tekanan darahnya akan bertambah tinggi. Yang kedua, ada yang disebut hipertensi esensial tidak pegagaram, di mana pemberian garam atau natrium tidak akan menambah tekanan darahnya akan bertambah tinggi. Tapi meskipun pada yang peka garam sekalipun, itu pemberian diet rendah garam justru tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena memang masalahnya bukan pada bertambahnya garam, tapi pada osmolaritas atau peningkatan tekanan osmotik. Dan peningkatan tekanan osmotik ini bukan dikarenakan oleh tingginya kadar natrium di dalam darah, tapi ada hal lain. Nah, dalam buku-buku hipertensi biasanya disebutkan bahwa penyebab hipertensi esensial itu tidak jelas, belum diketahui sebab pastinya. Tapi ada yang sama, baik yang peka garam ataupun yang tidak peka garam, yaitu adanya peningkatan sitokin. Dan kita ketahui sitokin adalah sebuah penanda adanya kerusakan sel. Dan yang menariknya, pada hipertensi ini, sitokin yang ditemukan itu jenisnya adalah apositokin atau sitokin yang berasal dari jaringan adiposa, jaringan lemak. Artinya kerusakannya paling mungkin berasal dari jaringan lemak. Dan ini sangat menarik karena berhubungan dengan mediator-mediator peradangan lain yang mungkin bersamaan dikeluarkan dengan dikeluarkannya sitokin. Dan yang paling menarik di sini adalah tentu saja peran prostaglandin, kan proses hiponatremi itu akan berkaitan sekali dengan proses yang dilepaskan oleh prostaglandin. Kita bahas satu persatu. Sitokin itu seperti yang berkali-kali saya sampaikan dalam proses autofagi, itu akan mempengaruhi sel delta pankreas sehingga melepaskan somatostatin. Somatostatin ini akan memberikan sinyal kepada sel alfa dan sel beta untuk menghentikan pelepasan insulin dan glukagon. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah ini yang sebetulnya meningkatkan tekanan osmotik. Jadi bukan pada penambahan garam, ya. Karena di sini yang berperan adalah proses peradangan. Proses peradangan bukan karena penambahan asupan natrium atau karena pelepasan cairan yang berlebihan, bukan. Tapi karena adanya sitokin sehingga tekanan osmotiknya meningkat oleh adanya glukosa darah yang meningkat. Selanjutnya, sebelumnya dalam video berikutnya juga sudah saya sampaikan, peningkatan tekanan osmotik oleh glukosa darah itu akan menimbulkan beberapa respon. Pertama, tekanan osmotik itu akan mengakibatkan perpindahan cairan dari ekstravaskuler dari luar pembuluh darah ke dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini akan mengakibatkan aliran darah ke ginjal semakin cepat. Tekanan hidrostatik itu sama dengan peningkatan tekanan darah. Nah, kedua, tekanan darah ini juga akan dipengaruhi oleh vasopresin. Mengapa? Karena vasopresin ini dipengaruhi juga oleh peningkatan tekanan osmotik. Selain hal lain yaitu
penurunan volume darah. Itu juga sama, akan mempengaruhi pelepasan dari vasopressin, dan ini nanti akan kita lihat hubungannya dengan pelepasan prostaglandin. Nah, jadi ada dua hal di sini yang bisa menaikkan tekanan darah akibat tekanan osmotik glukosa itu, yaitu pertama karena cairan berpindah dari jaringan ke dalam pembuluh darah, dan kedua efek dari pelepasan vasopressin yang akan menyempitkan pembuluh darah arteriol dan arteri kecil. Kedua, sekarang kita lihat efek dari prostaglandin. Mengapa prostaglandin yang dilepaskan? Bukankah ada mediator lain? Karena di sini yang dilepaskan itu adalah apositokin, artinya sitokin yang berasal dari jaringan adiposa, jaringan lemak. Sehingga mediator peradangan dominan yang keluar selain dari sitokin adalah prostaglandin. Jika yang rusak itu adalah mast cell, maka yang dominan yang keluar itu adalah histamin. Cuma yang tadi saya sebutkan, karena yang dominan ini adalah prostaglandin, maka efek-efek peradangannya pun mengikuti efek peradangan yang diakibatkan oleh prostaglandin. Prostaglandin secara umum akan mengakibatkan pelebaran pembuluh darah kapiler atau disebut vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan mengakibatkan permeabilitas kapiler meningkat, jadi banyak cairan bisa melewati kapiler, terutama terjadi di ginjal. Ginjal ini yang akan sangat berpengaruh pada tekanan darah. Mengapa? Karena sebelumnya dalam kondisi normal protein tidak akan bisa lewat dalam kapiler glomerulus ginjal. Tapi dengan pengaruh prostaglandin terjadi pelebaran, maka protein akan mempu melalui glomerulus ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya tentu saja volume cairan akan berkurang dan juga natrium. Mengapa natrium ikut berkurang? Karena natrium selalu terikat dalam protein. Akibatnya terjadi hiponatremi. Nah, ini yang sebetulnya seringkali berbahaya. Makanya dari awal-awal saya bilang hiponatremi ini yang sebetulnya harus diperhatikan, bukan pembatasan asupan garam, justru garamnya berkurang. Kondisi hiponatremi ini pertama akan dikompensasi oleh ginjal dengan melepaskan sistem renin-angiotensin. Sistem renin-angiotensin ini pada produk akhirnya akan melepaskan aldosteron. Aldosteron ini berefek pertama, dia akan meningkatkan reabsorpsi dari natrium. Reabsorpsi natrium, sehingga natrium tidak akan terus dilepaskan. Nah, namun, pelepasan aldosteron ini akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah kapiler. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi peningkatan tekanan darah. Ini yang mekanisme kedua mengapa pada hipertensi esensial ini terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi pertama oleh tekanan osmotik yang meningkat akibat dilepaskannya vasopressin. Kedua, efek prostaglandin yang melebarkan pembuluh darah sehingga natrium keluar dan merangsang pelepasan dari hormon aldosteron. Nah, dua hal ini yang akan mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Sehingga kekurangan natrium juga akan semakin mempengaruhi tekanan darah ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan kondisi hiponatremi. Hiponatremi terjadi mengakibatkan tekanan osmotik akan berubah. Tekanan osmotik ini kekurangan natrium akan mempengaruhi tekanan osmotik dari darah, sehingga terjadi perpindahan cairan dari pembuluh darah ke dalam jaringan interstisial karena mudah melalui kapiler. Nah, selanjutnya apa? Karena tekanan di luar sel lebih rendah daripada di dalam sel, akibatnya apa? Sel akan mengalami kelebihan cairan karena terjadi perpindahan cairan dari luar sel ke dalam sel. Perpindahan cairan ini disertai dengan perpindahan natrium. Perpindahan natrium ini mengakibatkan natrium di dalam sel itu akan bertambah.
sehingga muatan listrik di dalam sel akan semakin meningkat. Akibatnya akan sangat jelas, terutama pada sel saraf dan sel otot jantung. Pada sel saraf akan terjadi peningkatan aktivitas eksitasi dari potensial aksi. Pada otot jantung juga sama, akan terjadi peningkatan aktivitas. Meskipun sebetulnya peningkatan aktivitas ini merupakan respon normal. Mengapa? Karena dengan terjadinya penyempitan pembuluh darah, maka beban jantung semakin bertambah. Beban jantung semakin bertambah, pertama diakibatkan oleh penyempitan kapiler, penyempitan pembuluh darah, dan kedua karena pengembalian cairan melalui vena akan sedikit terhambat, sehingga jantung bekerja lebih berat daripada biasanya, dan akibatnya jantung bisa membengkak. Dan ini yang kadang-kadang dalam kondisi yang demikian berat bisa mengakibatkan pembengkakan jantung dan akhirnya proses gagal jantung. Ini yang bisa dijelaskan mengapa justru kondisi kekurangan natrium itu justru lebih berbahaya daripada pemberian natrium. Jadi sebaiknya pada penderita darah tinggi justru tidak boleh diberikan diet rendah natrium atau rendah garam, karena yang akan mengakibatkan kondisi-kondisi yang disebut tadi kondisi hiponatremi. Jadi sebaiknya untuk menurunkan tekanan osmotik dari darah bukan pemberian natrium atau garam yang dibatasi, tapi asupan glukosa yang dibatasi. Karena apa? Karena memang dari awal-awal penyebab utama dari peningkatan tekanan darah ini akibat tekanan osmotik yang meningkat dikarenakan proses hiperglikemi. Karena tadi hiperglikemi ini diakibatkan oleh pelepasan sitokin dan pengaruh sitokin terhadap pankreas. Jadi sahabat sekalian, selama ini banyak hal yang keliru dalam penanganan tekanan darah tinggi, terutama kepercayaan bahwa garam yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah tinggi. Justru garam tetap diperlukan. Justru yang sebetulnya harus dibatasi dalam penyakit darah tinggi ini adalah asupan karbohidrat. Dan ini tidak pernah disampaikan. Dan ini juga tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dan ini juga yang bisa mengakibatkan pada penderita preeklamsi atau darah tinggi pada kehamilan mengakibatkan kejang. Mengapa mengakibatkan kejang? Karena kondisi hiponatremi ini yang mengakibatkan peningkatan tekanan potensial aksinya meningkat di jaringan saraf. Sekali lagi sahabat sekalian, untuk darah tinggi sebaiknya tidak boleh diet rendah garam. Tapi sama dengan yang lainnya, justru kurangi asupan karbohidrat. Dengan cara seperti ini, tekanan osmotik akan menurun dan kondisi hiponatremi yang berbahaya tadi bisa dihindari. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Salam, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian.